Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dwi Muktanggara, salah satu mahasiswa dari Sekolah Tinggi Ilmu Al-Quran Al-Latifiyah Palembang, jurusan Ilmu Quran dan Tafsir. Ingin sedikit memaparkan apa yang saya pahami tentang objek kajian ilmu ma'anil hadis, kemudian faktor pendukung ilmu tersebut, apa yang dimaksud dengan ilal hadis, dan yang terakhir itu apa yang dimaksud dengan mukhtaliful hadis. Ilmu ma'anil hadis itu sendiri adalah hadis Nabi yang sulit untuk dipahami maksudnya, tepatnya pada bagian matan hadis, baik tekstual maupun kontekstual. Yang dimaksud dengan tekstual ialah pemahaman makna lahiriah nas, dan yang dimaksud dengan kontekstual ialah pemahaman makna yang terkandung di dalam nas. Kemudian, apa yang menjadi faktor pendukung ilmu ma'anil hadis ini? Sebenarnya ilmu ma'anil hadis ini tidak dapat diaplikasikan secara mandiri tanpa dukungan ilmu lain. Paradigma integrasi dan interkoneksi menjadi sangat penting dalam memahami hadis Nabi. Adapun untuk pendukungnya sendiri dalam ilmu ma'anil hadis yang sangat diperlukan adalah yang pertama ilmu asbabul wurud. Kemudian yang kedua yaitu ilmu tawarikhul mutun. Kemudian yang ketiga itu ilmu lughah, dan yang terakhir itu ilmu hermeneutik. Kemudian selanjutnya, apa yang maksud dengan ilal hadis? Ilal hadis sering disebut bahwa hadis tersebut ialah hadis yang terkena ilat atau penyakit yang membuat hadis melemah sehingga tidak dapat menjadi hadis yang sahih. Nah, kita akan membahas apa yang menjadi sebab hadis tersebut tidak bisa menjadi sahih. Yang pertama ialah memunfasilkan yang munqati, atau menambahkan sanad padahal sanadnya itu terputus. Tapi ia menambahkan sanad itu sehingga membuat suatu hadis tersebut menjadi cacat. Dan yang kedua yaitu marfu'kannya mauquf, artinya menyandarkannya kepada Nabi langsung padahal sang rawi hanya membatasinya kepada sahabat saja. Dan yang terakhir yaitu menambah dan mengurangi kata-kata pada matan sehingga merubah arti dan makna hadis tersebut. Dan demikianlah pembahasan di atas mengenai sebab hadis tersebut menjadi cacat. Bagaimana cara menemukan cacatan suatu hadis tersebut? Hanya orang-orang tertentu yang bisa menemukannya, karena ilmunya sangat luas cakupannya, dan orang-orang yang benar ahli hadis lah yang bisa menemukan cacatan hadis tersebut. Salah satunya seperti yang ada di zaman sekarang, yaitu Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid bin Syekh Abu Bakar bin Salim. Dan yang terakhir saya akan bahas apa itu mukhtaliful hadis, bagaimana cara untuk menyelesaikan hadis yang kontradiktif. Ilmu mukhtaliful hadis ialah suatu ilmu yang membahas hadis yang tidak sejalan atau bertentangan, yang nampak bertentangan, tapi bukan bertentangan secara kualitas, akan tapi dari segi makna lahiriahnya saja. Muhammad Hajjaj Al-Khatib berkata, huwal ilmu alladhi yab'atsu fil ahadits allati dhahiruha at-ta'arrud wa fil ahadil mushkil fahmuha aw tasawwuruha fayurilu ishkaluha aw tawaffuq bainal muta'arrid minha, yaitu ilmu yang membahas tentang beberapa hadis yang tampak bertentangan dan beberapa hadis yang sulit dipahami atau sulit dicapai pemahamannya. Kemudian kesulitan itu dapat dikompromikan. Dan bagaimana cara untuk menyelesaikannya? Ada empat metode atau cara untuk menyelesaikan hadis yang mukhtalif. Yang pertama yaitu al-jam'u. Contohnya yaitu an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la taktubu anni wa man kataba anni ghairul Qur'an falyamhahu. Dari Abu Sa'id Al-Khudri, Allah Subhanahu wa taala telah meridhoinya, berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah engkau menulis dariku, waman kataba anni, dan barang siapa yang menulis dariku ghairul Quran, selain daripada Al-Quran, falyamhahu, maka hapuslah. Hadis riwayat Muslim. Itu tadi dari pembahasan dari segi larangan. Nah, sekarang akan saya bacakan dari sisi perbolehan untuk menuliskan suatu hadis. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, an Abi Hurairah
an Abi Hurairah anna rajulan minal ansari an-nabiy sallallahu alaihi wasallam al-hadits fayu'jibuhu wa la yahfazuhu fashaka dhalika ila an-nabiy sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah inni asma'u minkal hadits fayu'jibuni wa la ahfazuhu ista'in bi yaminika aw ma bi yadil khatti. Dari Abu Hurairah, Allah telah meridainya, bahwa ada seorang laki-laki dari golongan Ansori yang menyaksikan Nabi Muhammad SAW mengucapkan hadis, tapi ia tidak hafal. Kemudian laki-laki itu bertanya kepada Abu Hurairah dan ia memberikan. Kemudian laki-laki tadi mengadu pada Nabi Muhammad SAW tentang hafalannya yang minim. Nabi Muhammad SAW bersabda, ista'in, bantulah hafalanmu dengan tanganmu, maksudnya yaitu menulis. Untuk mengkompromikan hadis yang bertentangan itu dengan mengkhususkan yang umum. Larangan penulisan tadi untuk orang-orang yang kurang ahli dalam menulis karena khawatir akan bercampur dengan Al-Quran. Sementara sahabat yang ahli dalam penulisan, la syakka fiha, tidak ada keraguan akan tercampurnya dengan Al-Quran. Dan yang kemudian itu diperbolehkan. Dan juga semua hadis yang melarang untuk penulisan hadis bersifat dhaif atau lemah. Kemudian metode kedua adalah an-nasakh. Contohnya salah satu hadis Nabi, la yakulunna ahadukum min nusukihi ba'da thalath. Janganlah salah satu di antara kalian memakan daging kurban setelah 3 hari. Dengan hadis yang ini, an Nubaisyah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal kuntu nahaitukum an hulumil adahil fawqa 3 ayyam faqulu wadakhiru. Dari Nusyaibah berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dulu aku melarang kalian memakan daging kurban lebih dari 3 hari, tetapi sekarang kulu, makanlah, wadakhiru, dan simpanlah. Hadis pertama melarang memakan daging kurban lebih dari 3 hari. Kemudian hal ini dinas oleh hadis setelahnya yang perbolehkan makan daging tersebut lebih dari 3 hari. Kemudian apabila salah satu hadis tidak bisa diketahui melalui al-jam'u dan an-nasakh, maka muncullah yang ketiga. Cara ketiga, yaitu dengan cara tarjih. Tarjih sendiri adalah suatu upaya komparatif untuk menentukan makna yang lebih kuat dari hadis-hadis yang tampak ikhtilaf. Contohnya, Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man asbaha junuban fala siyama lahu. Barang siapa yang pada waktu subuh mandi junub, maka tidak sah puasanya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dengan hadis kedua, yaitu dari Sayyidatuna Aisyah berkata bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah mandi junub pada waktu subuh setelah bersenggama, bukan karena mimpi. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam berpuasa Ramadan. Hadis pertama menjelaskan bahwa seseorang yang tidak mandi junub sebelum waktu subuh tidak sah puasanya. Sebaliknya, hadis kedua lebih kuat, yaitu datangnya dari Sayyidatuna Aisyah yang menjelaskan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mandi besar pada waktu subuh, kemudian berpuasa Ramadan. Kedua hadis ini tidak dapat dikompromikan dan tidak diketahui hadis mana yang datangnya duluan. Oleh sebab itulah langkah berikutnya adalah dengan cara metode tarjih, pengumpulan salah satu hadis yang lebih kuat. Kemudian metode yang keempat adalah at-tawaqquf. Contoh hadis pertama yaitu shallaitu khalfan nabiy sallallahu alaihi wasallam wa Abi Bakr wa Umar wa Utsman fakanu yastaftahuna bilhamdulillahi rabbil alamin la yadhkuruna bismillahirrahmanirrahim fi awal qira'ah wa la akhiriha. Aku pernah sholat di belakang Nabi Muhammad SAW dan Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar dan Sayyidina Utsman. Mereka memulai Al-Fatihah dengan Alhamdulillahirabbil alamin. Mereka tidak menyebutkan bismillah baik pada awal bacaan maupun akhir bacaan. Hadis riwayat Muslim. Dengan hadis satunya, fakanu la yajharuna bi bismillahirrahmanirrahim. Mereka tidak menjaharkan bacaan bismillahirrahmanirrahim. Hadis riwayat Ahmad.
Kedua hadis ini dibiarkan dan tidak diamalkan karena terjadi pertentangan yang kunjung tidak dapat diunggulkan. Sementara itu mayoritas ulama sepakat bahwa basmalah sebagian dari Al-Fatihah. Mungkin hanya ini bisa saya sampaikan, dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik. Wassalamualaikum.